Ramadan adalah bulan sedekah. Namun tahukah kita siapa manusia paling dermawan setelah Rasulullah? Dalam kajian kuliah subuh ini, kita akan menyelami keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang menyerahkan seluruh hartanya demi Islam. Semoga kisah ini melembutkan hati dan menguatkan iman kita. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Namun sebelum kita belajar tentang sedekah, kita perlu melihat bagaimana orang-orang terbaik memberi. Ada seorang sahabat yang hartanya melimpah. Namun ketika Islam memanggil, ia tidak bertanya, berapa minimal yang harus saya keluarkan? Ia bertanya, apa hadiah yang bisa saya berikan? Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kaum muslimin membutuhkan dana untuk perjuangan, Rasulullah mengajak para sahabat untuk bersedekah. Datanglah Umar membawa setengah hartanya. Ia yakin hari itu ia akan mengungguli Abu Bakar. Namun Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Dengan tenang ia menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Bukan tanpa cinta keluarga, bukan tanpa tanggung jawab, tapi karena imannya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia menggunakan hartanya bukan untuk kemewahan, bukan untuk memperluas rumah, bukan untuk meninggikan kedudukan. Hartanya bergerak justru ke tempat paling sunyi dan paling menyakitkan. Di saat banyak orang takut kehilangan harta karena memeluk Islam, Abu Bakar justru mengorbankan hartanya untuk menyelamatkan orang-orang yang baru menemukan iman. Ia membeli budak-budak yang disiksa karena mengucap, ada di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Bayangkan suasananya. Padang pasir Makkah menyala oleh terik matahari, pasir membakar kulit. Tubuh Bilal terbaring, dadanya ditindih batu besar. Cambuk mendarat tanpa belas kasihan. Tapi dari bibirnya hanya keluar satu kata ahad. Orang-orang Quraisy ingin ia kembali pada kesirikan. Mereka ingin ia menyerah. Mereka ingin ia mengakui Tuhan-Tuhan mereka. Namun Bilal memilih tersiksa daripada kehilangan tauhidnya. Di tengah pemandangan itu, Abu Bakar datang. Ia tidak datang dengan pedang. Ia tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan sesuatu yang saat itu lebih kuat dari cambuk dan batu hartanya. Ia menawar, mereka menaikkan harga, ia tidak mundur, harga dibuat mahal agar ia menyerah. Tapi Abu Bakar tidak sedang membeli seorang budak. Ia sedang menyelamatkan iman. Akhirnya Bilal dibebaskan. Orang-orang heran. Mengapa kau lakukan ini? Apa keuntunganmu? Abu Bakar tidak berpidato panjang. Ia tidak menuntut balasan. Ia tidak meminta pujian. Baginya, satu jiwa yang selamat imannya lebih berharga dari seluruh harta yang pernah ia miliki. Karena ia tahu, harta akan habis. Tapi iman yang terjaga akan hidup sampai akhirat. Kedermawanannya bukan hanya saat perang. Bukan hanya ketika umat sedang membutuhkan dana besar. Bukan hanya di hadapan banyak orang. Justru kemuliaannya terlihat ketika tak ada yang melihat. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Pemimpin tertinggi kaum muslimin. Orang yang jika mau, bisa hidup dalam kemudahan dan penghormatan. Namun kekuasaan tidak mengubah kesederhanaannya. Pakaiannya tetap sederhana, makanannya tidak berlebihan, rumahnya tidak megah. Dan yang paling menggetarkan, ia tetap melakukan pekerjaan yang pernah ia lakukan sebelum menjadi khalifah. Di sudut-sudut Madinah, ada janda-janda tua dan orang-orang lemah yang tak memiliki siapa-siapa. Di malam yang sunyi, ketika kebanyakan orang terlelap, ada seorang lelaki yang memikul gandum di pundaknya sendiri. Langkahnya pelan. Pundaknya memikul beban. Tangannya membawa kebutuhan hidup orang lain. Tanpa pengawal. Tanpa pengumuman. Tanpa dokumentasi. Tanpa ingin diketahui. Ia mengetuk pintu dengan lembut. Menaruh bahan makanan. Lalu pergi sebelum namanya disebut. Ia tidak ingin dikenal sebagai khalifah yang dermawan. Ia ingin dikenal oleh Allah sebagai hamba yang ikhlas. Bayangkan, seorang pemimpin tertinggi yang bisa saja menyuruh orang lain melakukannya. Memilih turun sendiri memikul karung gandum. Karena baginya,
Kemuliaan bukan di singgasana. Kemuliaan ada pada ketulusan. Ia tahu, manusia bisa lupa. Manusia bisa tidak tahu. Tapi Allah tidak pernah luput melihat. Dan itulah sedekah terbaik. Yang hanya Allah yang tahu. Dan hanya Allah yang membalasnya. Pembuka cermin diri. Ramadan ini kembali mengetuk pintu hati kita. Membawa cermin besar di hadapan jiwa. Mungkin kita merasa kecil, kita merasa terbatas. Kita sadar, kita tidak memiliki gunung harta sehebat Abu Bakar As-Siddiq. Kita tidak mampu menginfakkan seluruh aset kita dalam satu malam demi perjuangan yang suci. Inti esensi nilai. Namun, ketahuilah, langit tidak hanya mencatat nominal yang keluar dari jemari kita. Langit mencatat gemetar yang ada di dalam dada saat kita melepaskannya. Sebab, hari ini kita dihadapkan pada dua jalan: memberi dengan sisa, atau memberi dengan cinta. Memberi karena ada kelebihan yang tak terpakai, atau memberi karena kita merasa rindu untuk dicintai oleh pemilik semesta. Renungan teladan Abu Bakar. Ingatlah kembali, Abu Bakar tidak menjadi mulia semata karena emas dan peraknya. Ia menjadi mulia karena ia tidak menyisakan apapun di hatinya kecuali Allah dan Rasul-Nya. Ia mulia karena hatinya yang merdeka dari dunia. Harta hanyalah hiasan di tangan, tapi cinta adalah penggerak kehidupan. Penutup pertanyaan jiwa. Maka, selagi embun pagi ini masih terasa dingin di kulit kita, tanyakanlah sekali lagi pada diri yang sering bimbang ini. Jika hari ini Allah meminta lebih dari sekadar sisa waktu kita, jika Allah meminta lebih dari sekadar sisa tenaga dan harta kita, siapkah kita untuk berkata, "Labaik, ya Allah, aku datang"? Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ringan tangan dalam bersedekah. Jika kajian ini bermanfaat, like dan bagikan. Tulis Bismillah lebih dermawan di kolom komentar. Subscribe untuk kajian Ramadan setiap hari. Semoga menjadi amal jariah.